Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sahda Hermawan, NIM 2300243007. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait kemuhammadiyahan. Gerakan Islam dan Pembaharuan didirikan tanggal 18 November 1912 Masehi atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Pendiri yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tempatnya di Kampung Kauman, Yogyakarta. Sifatnya gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid atau pembaharuan. Selanjutnya yaitu biodata pendiri Muhammadiyah. Muhammad Darwis nama gelar atau yang disebut yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 Masehi di Kampung Kauman, Yogyakarta. Kemudian beliau wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Beliau merupakan seorang ulama dan pedagang batik. Kemudian beliau bertugas sebagai khatib di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta, dan pendidikan beliau yaitu pendidikan tradisional Islam atau pesantren, dan sempat 2 kali menunaikan ibadah haji serta menjalani pendidikan atau mempelajari pendidikan di. Mengapa Muhammadiyah didirikan? Karena yang pertama adalah faktor internal atau kondisi umat Islam. Penyimpangan ajaran yaitu maraknya praktik tahayul, bid'ah, dan khuraf yang dianggap menjauhkan umat dari ajaran Islam murni. Yang kedua yaitu inspirasi. Inspirasinya tentunya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendalami ajaran Islam dan mendalami Quran surat Ali Imran ayat 104 yang menyerukan adanya segolongan umat untuk berdakwah atau menyeru kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Yang kedua adalah faktor eksternal. Kondisi dalam saat itu adalah kondisinya kolonial, ancaman westernasi, masifnya gerakan Zending dan misi kristenisasi. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikannya? Langkah pertama yaitu pendidikan inovatif di tahun 1911. Langkah awal adalah mendirikan sekolah modern yang menggunakan pendidikan agama, Al-Quran dan Sunnah dengan ilmu pengetahuan umum seperti matematika dan sejarah di Kauman. Yang kedua adalah mendiskusikan gagasan beliau, aktif berdiskusi dengan tokoh-tokoh Budi Utomo dan Jong Java tentang perlunya organisasi modern untuk dakwah. Yang ketiga, membentuk organisasi pada 18 November 1912. Muhammadiyah secara resmi mendirikan berbagai organisasi persyarikatan. Yang keempat adalah legalisasi Muhammadiyah, mendaftarkan diri kepada pemerintah kolonial Belanda. Izin manfaat pertama saat Muhammadiyah didirikan, mewujudkan Islam berkemajuan, melakukan pemurnian ajaran Islam dan pemberantasan TBC, hingga praktik ibadah menjadi bersih dari unsur non-Islam. Yang kedua, mencetak umat terdidik, mengubah paradigma pendidikan Islam dengan mendirikan sekolah-sekolah formal lulusan yang memiliki bekal agama kuat dan ilmu pengetahuan umum yang relevan. Yang ketiga yaitu memberikan pelayanan sosial, mendirikan panti asuhan dan rumah sakit sebagai wujud nyata kepedulian sosial Islam menandingi gerakan misi. Peran vital Muhammadiyah bagi bangsa. Muhammadiyah berperan sebagai motor penggerak pembangunan sumber daya manusia dan pelayanan sosial melalui jaringan amal usaha yang luas. Peran utamanya meliputi yaitu pertama pendidikan,
melopori sistem pendidikan modern dengan mendirikan ribuan sekolah dan universitas. Yang kedua yaitu kesehatan dan kemanusiaan, memberikan pelayanan kesehatan merata melalui ratusan rumah sakit dan klinik. Yang ketiga yaitu kebangsaan, berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan secara konsisten, menjaga keutuhan NKRI, menjadikan pilar utama organisasi Islam yang mendukung Pancasila. Jadi singkatnya, Muhammadiyah adalah kekuatan sipil yang berkontribusi dalam mencerdaskan dan menyehatkan dan memperjuangkan dua tokoh kemuhammadiyahan yang berpengaruh untuk Indonesia. Yang pertama yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Perannya melapor reformasi pendidikan dan sosial Islam di Indonesia, mendirikan Muhammadiyah sebagai fondasi gerakan tajdid atau pembaharuan. Yang kedua yaitu penghargaan dinyatakan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno pada tahun 1961. Yang kedua yaitu Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Perannya yaitu ulama, sastrawan, budayawan terkemuka. Karya legendarisnya Tafsir Al-Azhar menjadi rujukan penting umat Islam, dan seterusnya yaitu kontribusi menjabat sebagai. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.